Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Wenika. Di sini saya ingin menjelaskan sejarah perbankan syariah yang ada di Malaysia. Nah, jadi pada tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB. Jadi Bank BIMB ini pertama kali bank pertama kali yang ada di negara tersebut. Nah, berdasarkan Bank Islam City pada tahun 1983, kehadirannya merupakan jawaban atas permintaan masyarakat muslim yang ingin layanan keuangannya itu sesuai prinsip syariah, yaitu bebas dari riba dan transaksi yang dilarang dalam Islam. Sebelumnya, inisiatif awal sudah dilakukan dengan berdirinya Lembaga Tabungan Haji pada tahun 1963 yang membantu umat Islam untuk menabung ibadah haji secara syariah. Nah, sejak itu perbankan syariah berkembang pesat yang didukung oleh regulasi seperti Islamic Financial Service City 2013 dan pembentukan Syariah Advisory. Kemudian ada akad bank syariah di Malaysia. Nah, jadi bank syariah di Malaysia ini menerapkan akad yang bervariasi untuk produk dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Jadi akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, card service, jasa kartu, trade financing, pembiayaan perdagangan, dan banking service, jasa perbankan. Nah, jadi di dalam akad tersebut, di sini tuh pendanaan itu dia akadnya itu yang pertama itu ada wadiah dan mudharabah. Kemudian pembiayaan itu dia akadnya murabaha, BBA, ijaro tumabai. Terus ada variable rate. Di sini tuh ada akadnya itu ijaro, kafala, wakala. Terus ada bai al-ina dan bai al-dain. Kemudian jasa perbankan itu dia akadnya qard hasan, BBA, murabaha, dan mudharabah. Kemudian yang terakhir itu ada instrumen keuangan syariah. Nah, jadi dalam akad tersebut di sini ada akad bai al-inah, BBA, murabaha, dan mudharabah. Nah, materi selanjutnya yang saya bahas adalah akad khas bank syariah di Malaysia dan standarisasi akad. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang akad khas bank syariah di Malaysia. Mari kita bahas beberapa akad khas yang hanya ditemukan di bank syariah di Malaysia. Pertama itu ada akad bai al-inah. Akad ini cukup unik dan hanya diterapkan di Malaysia. Prosesnya sederhana, pihak penjual menjual asetnya kepada pembeli, tapi ada kesepakatan bahwa aset tersebut akan diberi kembali oleh penjual di kemudian hari. Jadi akad ini melibatkan transaksi jual beli dengan janji untuk saling mengembalikan aset yang sama. Yang kedua ada akad bai al-dain. Nah, akad ini juga termasuk akad jual beli, tapi diperjualbelikan adalah hutang atau yang disebut dengan dain. Hutang ini diperdagangkan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah akad bai bitaman ajil atau sering disebut singkatan dengan BBA. Ini sebenarnya istilah lama untuk akad murabaha. Intinya akad ini adalah jual beli dengan pembayaran yang ditunda atau dicicil dalam jangka waktu panjang. Jadi cocok untuk pembelian memerlukan pembayaran bertahap. Sekarang kita masuk pembahasan tentang standarisasi akad. Mengapa standarisasi akad itu penting?
ada beberapa alasannya nih. Yang pertama, tentu saja untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan standarisasi ini kita bisa memastikan semua akad yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang kedua, standarisasi ini juga membantu menciptakan kepastian hukum sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaan akad-akad tersebut. Yang ketiga, dengan adanya standar akan jauh lebih baik bagi pihak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap bank syariah. Terakhir, standarisasi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah tersendiri. Lalu siapa yang berperan penting dalam hal ini? Bank Negara Malaysia atau BNM sebagai bank sentral di Malaysia punya peran besar dalam standarisasi akad-akad ini. Ada beberapa peran utama BNM. Yang pertama itu meliputi menetapkan standar untuk memastikan keseragaman dalam akad-akad perbankan syariah. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad agar semuanya tetap sesuai aturan. Yang terakhir, memberikan fatwa terkait akad-akad syariah untuk memastikan prinsip syariah benar terjaga. Baik, saya akan menjelaskan terkait produk bank syariah. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi Islam di seluruh dunia, produk bank syariah Malaysia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada dasarnya, produk bank syariah di Malaysia memiliki kemiripan dengan produk bank syariah yang ada di Indonesia. Nah, dari yang tadinya hanya berfokus pada akad yang sederhana seperti produk dengan akad Qardul Hasan, Musyarakah, kemudian ada Baybit Taman Ajil, kemudian hingga sekarang menerbitkan sukuk dan obligasi lainnya. Nah, untuk di bank syariah itu sendiri, pendanaan di bank syariah itu menggunakan beberapa akad. Seperti di Indonesia juga itu ada murabahah, di mana produk yang paling umum digunakan bank membeli aset dari produsen dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian ada ijarah, akad sewa menyewa, di mana bank menyewakan aset kepada nasabah dengan harga sewa yang telah ditentukan. Kemudian ada mudharabah, akad bagi hasil, di mana bank berbagi keuntungan dan kerugian dengan nasabah. Nah, selanjutnya pada akad itu ada inovasi juga. Yang pertama itu ada sukuk, di mana instrumen keuangan syariah yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk mendanai proyek-proyek. Kemudian ada Islamic Bonds, itu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian ada pembiayaan di bank syariah. Untuk pembiayaan di bank syariah itu menggunakan akad syariah yang mana musyarakah dan ijarat ma'al bai. Selanjutnya pada pembiayaan juga ada inovasinya, itu ada pembiayaan pemilikan rumah dan pembelian mobil. Nah, untuk produk bank syariah juga menyediakan jasa, yang mana yang pertama itu ada jasa produk, ada jasa pembayaran, ada jasa investasi, kemudian yang kedua ada jasa operasional, itu ada jasa penyimpanan dan konsultasi, kemudian yang terakhir ini ada investasi jasa, itu bisa dibentuk sukuk dan saham syariah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pada produk bank syariah itu ada juga instrumen keuangan syariah lainnya. Seperti ada yang sudah disampaikan, ada sukuk, kemudian ada Islamic Bonds. Kemudian di sini yang terakhir itu ada derivatif syariah. Nah, derivatif syariah ini instrumen keuangan yang digunakan untuk mengurangi resiko atau memperoleh keuntungan dari perubahan nilai aset. Untuk derivatif syariah ini itu Islamic Profit Rate Swap, kemudian ada Islamic Cross Currency Swap, dan Islamic Forward Rate Agreement. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.